Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan tentunya dalam sukacita, walaupun saat ini pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dan pada malam hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Allah Bapa kami dalam surga, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami, penyertaan-Mu sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan dalam firman-Mu pada malam hari ini. Terlebih, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dan hamba-Mu, Kau berikan hikmat, kemampuan dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga di dalam penyampaian firman-Mu nanti, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 11 yang menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hari ini kita sudah menginjak di hari ke-7, bulan ke-7 di tahun 2021. Banyak hal tentunya yang kita lewati, banyak hal yang kita alami sejak kita masuki tahun 2021 ini, hingga pada saat ini kita tidak terasa sudah melewati 6 bulan. Dan tentunya kita mau bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk dapat mendengar, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dan membaca renungan Sabda Bina Umat dalam 3 hari terakhir ini, dari mulai hari Senin, Selasa, hingga renungan pagi pada hari ini, kita melihat di situ bahwa renungan firman Tuhan bahas tentang konsep berdoa. Berbicara tentang doa tentunya bukan hal yang asing bagi kita umat percaya, karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya, nafas kehidupan orang Kristen. Dari kecil pasti orang tua kita sudah mengajarkan kita berdoa, baik itu sebelum makan, sebelum tidur, atau sebelum kita beraktivitas, sehingga saat ini kita selalu berdoa ketika kita mau menaikkan permohonan kita. Dan tentunya dalam situasi kondisi pandemi saat ini, doa-doa yang kita naikkan
mungkin frekuensinya atau kuantitasnya akan semakin bertambah. Karena kita akan menaikkan doa kita, memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh melewatkan kita dari pandemi virus COVID-19 yang tanpa terasa sudah berjalan 1,5 tahun ini, yang membuat kita terbatas, membuat kita harus banyak di rumah, baik bekerja, baik bersekolah, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan beribadah saat ini pun kita melakukannya dari rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena nafas itu adalah kebutuhan dasar kita. Kalau kita tidak bernafas, tentunya Bapak Ibu atau saya tidak akan ada saat ini. Karena nafas dibutuhkan manusia untuk dapat terus hidup di dunia ini. Ketika kita bangun tidur dan mendapatkan diri kita masih dapat menghirup udara segar, itu adalah hal yang luar biasa yang boleh kita syukuri dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa kita berdoa? Karena memang kita membutuhkannya. Karena kita membutuhkan nafas. Sebagai orang percaya, doa adalah nafas kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita membutuhkan doa untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan. Untuk kita berelasi kepada Tuhan. Itu adalah satu-satu cara yang boleh kita lakukan untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini adalah bagian dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, atau yang lebih kita kenal dengan doa Bapa Kami. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, di situ Tuhan mengajarkan kita juga bagaimana dalam menyampaikan doa kita tidak munafik. Dalam menyampaikan doa kita tidak bertele-tele, to the point. Bagaimana dalam kita menyampaikan doa kita, mari kita masuk ke kamar, tutup pintu, dan kita berdoa dalam kehusukan, dalam keheningan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan lebih terasa. Berbicara tentang doa Bapa Kami, saya yakin juga Bapak Ibu, saudara-saudari sudah hafal ya doa Bapa Kami. Setiap ibadah, baik itu dalam ibadah hari Minggu maupun dalam ibadah-ibadah keluarga ataupun ibadah pelkat, doa Bapa Kami itu selalu akan dinaikkan. Dan kalau kita melihat bacaan kita pada malam hari ini yang hanya satu ayat dari Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk meminta kepadanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Berbicara tentang doa, berbicara tentang kebutuhan, kadang manusia tidak bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Kebutuhan
sudah pasti adalah keinginan kita untuk mencukupi atau untuk kita dapat bertahan hidup. Tapi keinginan belum tentu adalah itu kebutuhan kita. Nah, tema yang diberikan oleh Majelis Sinode di dalam bacaan kita pada malam hari ini adalah mintalah secukupnya. Mencari, meminta, ataupun berusaha mewujudkan apa yang diinginkan itu tidak salah. Manusia bekerja, manusia berusaha untuk mencukupi kehidupannya, untuk menafkahi keluarganya. Itu memang yang harus dilakukan. Namun akan menjadi kurang tepat jika apa yang diinginkan tersebut kenyataannya adalah bukan yang benar-benar menjadi kebutuhan. Seperti tadi saya sampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi keinginan kita mungkin itu bukan yang kita butuhkan. Karena sesuatu yang kita inginkan kadangkala itu karena keinginan daging kita yang keluar, bukan dari kebutuhan yang kita memang harus siapkan untuk kita dapat bertahan hidup dalam kehidupan ini. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, situasi kondisi masyarakat di Antioquia pada saat itu digambarkan bahwa mayoritas adalah masyarakat kelas atas, di mana mereka adalah tuan tanah dan pedagang-pedagang besar yang cenderung memiliki harta yang banyak, yang memiliki pola hidup yang konsumtif, dan sering juga mereka menghambur-hamburkan uang. Sebaliknya, masyarakat lainnya yang ada di Antioquia adalah masyarakat yang biasa-biasa saja, dan bahkan cenderung berkekurangan. Oleh karena itu, Tuhan mau mengajarkan agar kita jangan meminta secara berlebihan atau meminta secara serakah, melainkan mintalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita menaikkan doa kita, mari kita fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita berdoa, Bapak Ibu. Ketika kita sedang sakit, tentu kita berdoa untuk kita diberi kesembuhan, diberi kepulihan, diberi kesehatan. Ketika kita sedang terpuruk dalam perekonomian, tentu kita berdoa agar Tuhan memulihkan kehidupan perekonomian keluarga kita. Dan banyak hal lainnya yang menjadi pokok-pokok doa dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita langsung to the point dalam menaikkan doa-doa kita tersebut. Tidak usah bertele-tele, tidak usah menaikkan doa dengan munafik. Karena sebelum berdoa sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang akan kita naikkan, apa permohonan akan kita sampaikan kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini, mintalah secukupnya, juga tidak terlepas dari bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tahu keberadaan kita, tapi ketika kita tidak baikkan doa,
Tuhan tidak tahu apa yang kita mau, walaupun Dia sudah tahu apa yang kita pikirkan. Di dalam situasi pandemi saat ini yang sudah cukup lama dan entah sampai kapan akan berakhir, karena situasinya ya kita lihat sekarang bahkan diberlakukan PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli yang membatasi kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali, bahkan pekerjaan harus dilakukan 100% di rumah. Itu tentunya menjadi hambatan juga bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Menghambat jalannya perekonomian dalam kehidupan sekitar kita saat ini. Situasi ini tentu membuat banyak orang cemas, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang takut. Kalau situasi ini tidak berakhir, nanti kehidupan saya gimana di masa yang akan datang? Nanti tahun 2022 apakah masih seperti ini atau semakin buruk? Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita mau melihat bahwa kasih Tuhan tidak henti-hentinya, tidak putus-putus di dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika tahun 2020 tahun lalu, ketika pandemi ini mulai ada di muka bumi ini, bagaimana manusia dilingkupi rasa takut, rasa khawatir, bagaimana kita juga masing-masing merasakan hal itu, cemas, takut dan khawatir. Tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga kita boleh sama-sama beribadah, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang relasi hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan di sini pengen melihat bagaimana kesungguhan kita dalam berdoa, kesungguhan kita dalam menaikkan permohonan-permohonan kita, doa-doa kita untuk Tuhan jawab. Relasi kita apakah semakin kuat dengan Tuhan saat ini, atau mulai suam-suam kuku, mulai malas-malasan berdoa, mulai berkurang kita berdoa karena berbagai pergumulan, berbagai tekanan yang kita rasakan membuat kita melihat kok Tuhan sepertinya jauh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, atas alam semesta ini. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Jadi, mari kita naikkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang kepadanya. Mari kita minta kepadanya. Meminta kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Kita sampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Kita sampaikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti tadi saya sampaikan, di antara kita ada yang butuh diberikan kesehatan, kepulihan dari sakit penyakit, atau butuh dipulihkan juga kehidupan ekonomi keluarganya, atau mungkin mempunyai pergumulan relasi sesama
dengan keluarganya. Mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mau memulihkan semuanya itu. Datang kepadanya, karena Tuhan yang mempunyai segalanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kita mau melihat saat ini bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Apakah baik atau justru sebaliknya? Khususnya dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita mau melihat kembali apakah doa-doa kita sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita mau melihat apakah hubungan kita sudah mulai renggang dengan Tuhan atau suam-suam kukuh, sehingga perlahan-lahan kita sudah mulai juga melupakan Tuhan. Atau apakah kita juga mulai meninggalkan doa? Kita jarang menaikkan doa, kita jarang meminta kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga akhirnya kita banyak dikecewakan, kita semakin terpuruk dalam kehidupan kita. Mari kita mau melihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kita jaga relasi kita dengan Tuhan, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sehingga hubungan kita semakin baik. Kita boleh menaikkan doa-doa kita dengan penuh pengharapan agar Tuhan boleh menjawab semua doa kita. Lalu yang bisa kita renungkan berikutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mau melihat bahwa Tuhan adalah sumber hidup. Tuhan adalah sumber berkat. Tidak ada yang lain. Maka mari kita minta kepadanya. Mintalah kepadanya, maka akan diberikan kepadamu. Karena Tuhan adalah yang memiliki segalanya di dunia ini, yang berkuasa atas alam semesta ini. Yakin dan percaya ketika kita menaikkan doa kita, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menjawab seru dan doa-doa kita tersebut. Pelajaran berikutnya yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini adalah, mari ketika kita menaikkan doa-doa kita, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita minta secukupnya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan berlebih, jangan juga serakah. Jangan meminta yang bukan menjadi kebutuhan kita. Jangan meminta yang hanya keinginan kita, keinginan daging kita. Mari kita juga mau meminta dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat kita, sehingga kita tahu dan membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan di dalam kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita mau menerima semua pemberian Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Seberapapun Tuhan beri kepada kita, seberapapun Tuhan jawab doa-doa kita, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita naikkan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, mari kita naikkan syukur atas jawaban Tuhan kepada doa-doa kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita berdoa, mari kita berhikmat dalam menaikkan doa-doa kita tersebut.
Mari kita menaikkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita meminta dengan sungguh-sungguh. Kita tinggal meminta. Nanti tangan Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita meminta dengan tidak berlebihan, tidak serakah, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan mau bilang kepada kita saat ini, jangan takut dan jangan khawatir. Tugas kita sebagai umatnya, umat yang telah Ia selamatkan, adalah meminta, berdoa. Dan biarlah nanti Tuhan yang akan menumpangkan tangannya dan memberikan berkat-Nya bagi kita. Dan yang terpenting, mari kita mau selalu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Karena Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan caranya, dengan cara Tuhan yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya. Dan tentunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita seturut dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, dengan selalu menaikkan doa-doa kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Dan yang terpenting adalah kita minta secukupnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Salam sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi Majelis Sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19.
Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.